Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam pertarungan Jin Wuye melawan Xiaoyan, Jin Wuye mengeluarkan sebuah armor yang sangat kuat. Karena armor yang digunakan Jin Wuye kali ini sangatlah kuat, dia tidak terluka sama sekali setelah dipukul oleh klon dewa asli. Hah, ternyata pertahananmu kuat juga ya. Jika armor ini menjadi milikku, sepertinya pertarungan berikutnya akan menjadi lebih menarik, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan menjadi sangat tertarik kepada armor baru di tubuh Jin Wuye. Klon tubuh dewa asli sudah sangatlah kuat, tetapi jika dia bisa menggunakan armor itu, maka kekuatan pertahanannya akan jauh lebih kuat lagi. Jin Wuye yang telah menstabilkan tubuhnya tidak lagi memandang ke arah Xiaoyan, karena dia tahu bahwa sosok di depannya ini tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekati Xiaoyan sama sekali. Wakil pemimpin Jin Wuye, maaf jika perkataanku ini sedikit tidak sopan, tetapi aku sangat menyukai benda yang ada padamu itu. Aku harap kamu akan memberikannya kepadaku, ucap dari klon dewa asli. Pertarungan baru saja dimulai, jangan terlalu bangga terlebih dahulu, ucap dari Jin Wuye. Buar, aura Jin Wuye pun tiba-tiba meledak lagi. Lalu Jin Wuye langsung melesat ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan Jin Wuye ini, Xiaoyan hanya bisa menghindar. Lagi pula, Jin Wuye masih tidak bisa menyerang Xiaoyan karena masih ada sosok klon dewa asli menghalanginya. Kenapa kamu terus menghindar dariku? Sialan, ucap dari Jin Wuye. Xiaoyan pun lalu tertawa sambil menghindar. Lalu dia menunjuk ke arah Jin Wuye. Lihatlah dirimu, kenapa kamu begitu cemas? Kejar saja aku kalau kamu bisa. Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, sosok Xiaoyan pun tiba-tiba berhenti. Dan pada saat yang sama, dia menghindari pukulan Jin Wuye. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Aku tidak akan menghindar lagi kali ini, ucap dari Xiaoyan. Pada saat pukulan Jin Wuye ini sudah hampir menyentuh Xiaoyan, Xiaoyan pun lalu mengangkat tinjunya. Buar, kedua tinju itu pun bertabrakan. Lengan Jin Wuye langsung hancur. Sosok Jin Wuye lalu mundur seketika. Tetapi lengan yang hancur langsung tumbuh kembali. Armornya pun langsung kembali menutupi lengannya. Ini sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, aku memang bisa melakukan ini, ucap dari Jin Wuye. Aku tahu kamu memang sangat kuat. Namun aku pun tidak tahu apakah ada sebelumnya fight tingkat bintang 4 yang bisa menandingimu. Ucap dari Xiaoyan. Buar, pada saat ini momentum Jin Wuye pun meledak lagi. Dan untuk beberapa saat dia memancarkan kekuatan immortality yang sangat kuat. Tentunya ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Sosok Jin Wuye pun langsung menghilang dan kecepatannya meningkat dengan sangat cepat. Tetapi sosok Xiaoyan yang juga bisa menghilang, saat berikutnya dia melihat sebuah semburan ledakan di sekitarannya. Jin Wuye lalu meninjunya dengan cepat. Tinju ini begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kekuatan setiap pukulan ini benar-benar sangat menakutkan. Namun, kecepatan Xiaoyan juga mengikuti ritme tinju dari Jin Wuye. Dan Xiaoyan bisa menahan satu persatu setiap tinju dari Jin Wuye. Ya, duduk. Bocah sialan, teriak dari Jin Wuye. Dia kembali melayangkan tinju-tinjunya ke arah Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang terlihat sangat polos hanya mengangkat lengannya saja untuk memblokir seluruh tinju dari Jin Wuye. Karena pukulan-pukulan itu, sosok Xiaoyan pun melesat ke belakang. Dan sosok Jin Wuye terus mengejar Xiaoyan. Entah sudah berapa lama pulau ini yang hancur akibat pertarungan ini sebelumnya, tetapi pertempuran antara keduanya ini masih belum berakhir. Pulaunya sudah hampir hancur. Aku benar-benar menjadi semakin penasaran kepadamu.
Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu bonekaku, ucap dari Jin Wuye. Dia bertekad untuk menang saat ini. Sepertinya masih ada teknik yang lebih kuat yang belum dia keluarkan. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kekuatan immortality yang sebenarnya, ucap dari Jin Wuye. Segel tangan Jin Wuye pun berubah dengan sangat cepat, dan sebuah bayangan besar pun terbentuk dalam sekejap. Kemudian, bayangan itu lalu mengangkat lengannya untuk menangkap Xiaoyan. Bayanganmu itu sangatlah kuat, tetapi jangan remehkan aku kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dia tersenyum. Dan Xiaoyan pun tidak berusaha untuk menghindari cengkraman tangan dari raksasa itu. Krep! Buar! Energi yang kuat pun langsung menyapu. Dan kekuatan immortality milik Jin Wuye pun langsung menyebar. Dan benar-benar menenggelamkan sosok Xiaoyan. Kekuatan itu menyapu dengan sangat liar. Dan dengan kecepatan penghancur yang sangat cepat, segala sesuatu di sekitarnya pun hancur menjadi debu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menyakitimu dengan kekuatan immortality-ku ini, ucap dari Jin Wuye saat melihat Xiaoyan tenggelam dalam bayangan itu. Ledakan-ledakan pun terus menyebar, dan sosok Xiaoyan tidak pernah terlihat sama sekali. Tetapi Jin Wuye tidak berani bertindak ceroboh kali ini. Dia tahu bahwa meskipun gerakannya sangatlah kuat, tidak mungkin untuk meledakkan Xiaoyan menjadi abu dalam satu serangan ini. Jadi dia cukup berhati-hati kali ini. Bagaimanapun, setelah dia bertarung melawan Xiaoyan selama ratusan ronde ini, dia mengerti bahwa orang yang dia hadapi tidak memiliki fluktuasi sumber gas di tubuhnya. Tetapi dia bisa melawan seseorang berkekuatan immortality. Huss, seperti yang diharapkan oleh Jin Wuye. Suara ledakan ini masih belum berakhir. Dededuk, 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 buar. Dalam gelombang yang tidak berujung ini, ada sebuah aliran angin yang pecah. Detik-detik berikutnya, Jin Wuye sudah bersiap untuk pertahanan yang lebih kuat. Lengannya lalu mengencang, dan kekuatan immortality-nya melonjak lagi untuk membentuk sebuah perisai. Wuss. Buar, sebuah energi menyapu dengan sangat keras, dan penghalang di depan Jin Wuye pun langsung hancur. Sisa dari kekuatan energi itu menghantam dada Jin Wuye. Ini menyebabkan dia terpental dan seteguk darah pun lalu menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi karena kemampuan pemulihan Jin Wuye sangatlah mengerikan, setelah menyemburkan darah, lukanya langsung sembuh seketika. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia lalu mengarahkan pedangnya kepada sosok yang menyerangnya itu. Ya, di sana adalah klon dewa asli sedang berdiri tegak. Apakah itu immortality? Gumam dari Xiaoyan sambil menatap ke arah Jin Wuye dengan tatapan yang mengejek. Pertahanan ini sungguh menarik. Kamu benar-benar kuat, tetapi aku juga sangatlah kuat, jawab dari Jin Wuye. Auranya pun lalu naik dengan sangat cepat. Pada saat ini seluruh tubuhnya bersinar dipenuhi dengan cahaya, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa mendapatkan klon yang begitu kuat seperti itu. Aku rasa identitas aslimu mungkin bukanlah Xiao Feng, tetapi seseorang dewa yang bereinkarnasi, benar kan? Kamu adalah Gu Zhongsheng, ucap dari Jin Wuye. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum sinis. Sepertinya dalam pertarungan di Hongmen Star, aku telah gagal menghabisimu. Ternyata kamu menyelinap ke aliansi dewa. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan kembali aliansi dewa dengan kekuatanmu saat ini? Hah? Ucap dari Jin Wuye. Aku sudah memikirkan masalah ini dari dulu. Namun, aku tetap ingin mencobanya, jawab dari saya. Jin Wuye pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak. Sumber gas yang kuat lagi-lagi meledak di tubuhnya. Sumber gas yang mengamuk ini menyelimuti tubuh Jin Wuye seperti nyala api. Dan kekuatan di tubuh Jin Wuye pun masih terus meningkat. Kali ini bersiaplah, ucap dari Jin Wuye. Aura di tubuh Jin Wuye pun lebih kuat 2 kali lipat dari sebelumnya. Aura yang berasal dari tubuhnya ini menyapu di sekitarnya dan membentuk lingkaran riak yang menyebar dengan sangat cepat. Tetapi Xiaoyan masih tetap terlihat sangat tenang.
Sebuah energi pun langsung meledak di belakang Jin Wuye. Dan pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam. Dan dia langsung menyerang Xiaoyan dengan pukulan yang sangat cepat. Dadidor, dadidor, dadidor. Sebuah tinju menghantam ke arah Xiaoyan. Dan pada saat berikutnya, Xiaoyan pun terpental ke belakang. Dia sepertinya telah kehilangan kendali. Jin Wuye tidak berhenti sampai di situ saja. Serangannya berubah menjadi bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan masih berputar dan terpental ke belakang. Dan dia pun akhirnya menabrak bukit secara berurutan. Tetapi bukit-bukit ini pun langsung meledak. Tempat ini benar-benar sudah menjadi dunia yang hancur. Kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran mereka sangatlah parah. Pertarungan antara keduanya ini benar-benar bisa menghancurkan tanah hukuman para dewa ini. Sudah banyak nyawa yang melayang akibat pertempuran keduanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri dengan sangat cepat. Serangan gila dari Jin Wuye ini terus mengalir kepada Xiaoyan. Adegan ini terlihat seperti hari kiamat. Jin Wuye menyerang Xiaoyan seperti orang gila. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya untuk membunuh seseorang fighting god bintang 4 saja. Ketika serangan-serangan ganas itu jatuh ke tubuh Xiaoyan atau klon dewa asli, Jin Wuye memiliki kepercayaan diri yang mutlak bahwa dia akan menang. Serangan ini adalah serangan dengan kekuatan penuhnya. Buar, Xiaoyan masih terpental ke belakang. Pada saat ini, Xiaoyan atau klon dewa asli mencoba untuk menstabilkan dirinya. Dan jejak darah di sudut mulutnya pun keluar. Tetapi di saat berikutnya, dia benar-benar telah sembuh tanpa ada luka sedikit pun. Sosok Xiaoyan atau klon dewa asli ini menghilang. Melihat itu Jin Wuye pun berhenti sesaat. Lalu pada saat ini Jin Wuye tersentak. Dan energi di tubuhnya perlahan-lahan berkumpul kembali. Jelas konsumsi energi saat ini melakukan serangan seperti itu cukuplah besar. Jika dia tidak segera dikalahkan, itu akan merugikanku, gumam dari Jin Wuye di dalam hatinya. Sebenarnya Jin Wuye terlihat sedikit panik, tetapi dia tidak menunjukkannya. Apakah kamu sudah lelah? Tanya dari Xiaoyan atau klon dewa asli. Kata-kata ini tiba-tiba membuat Jin Wuye menjadi lebih gila lagi. Dia mempertaruhkan segalanya hari ini hanya untuk melawan Xiaoyan. Dan dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Xiao Fei, ucap dari Jin Wuye. Ledaklah, buar. Energi Jin Wuye pun meledak lagi. Dan banyak garis emas muncul di kulitnya. Karena semua serangan ini tidak menyebabkan Xiaoyan terluka sama sekali. Ini benar-benar sesuatu penghinaan terbesar baginya. Seberkas cahaya lalu melesat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menatap sinar itu dari kejauhan. Dan tinjunya kembali disiapkan. Buar, saat sinar cahaya itu mendekat, Jin Wuye muncul langsung di depan Xiaoyan. Matilah kau, dadidor, dadidor, dadidor. Buar. Tetapi Xiaoyan tidak mengelaknya. Dan karena Xiaoyan berencana untuk beradu pukulan dengan Jin Wuye, Xiaoyan pun melancarkan pukulan-pukulannya. Dan serangan mereka pun kembali beradu. Pukulan Xiaoyan berhasil mengenai perut dari Jin Wuye. Sosoknya pun melesat terpental ke belakang. Dan Xiaoyan menyusulnya lagi. Dan sebelum Jin Wuye berhasil menstabilkan tubuhnya, tinju Xiaoyan sudah mendarat di tubuh Jin Wuye. Tinju-tinju ini sangatlah keras. Pukulan normal bertubi-tubi, ucap dari Xiaoyan. Dadidok, 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 dadidok. Buar. Armor di tubuh Jin Wuye pun hancur oleh pukulan ini. Tidak lama kemudian, sosok Jin Wuye tiba-tiba meledak. Dan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan daging yang berserakan. Tetapi meskipun begitu, tentu saja tidak akan mudah untuk membunuh Jin Wuye. Meskipun tubuhnya meledak dan menjadi potongan-potongan daging, Jin Wuye pun bisa bersatu kembali. Dan kali ini wajahnya dipenuhi dengan kegilaan yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Tidak mungkin aku kalah kali ini. Aku harus mengalahkanmu hari ini, ucap dari Jin Wuye. Tanah hukuman para dewa ini telah lama kehilangan energi untuk mendukung pertempuran sekuat ini. Setelah pertempuran antara Xiaoyan dan juga Jin Wuye selesai, tanah hukuman para dewa pasti akan benar-benar hancur. Tatapan mata Xiaoyan saat ini juga berangsur-angsur menjadi lebih serius. Dan dia juga bersiap untuk melakukan pukulan terkuatnya.
Pukulan ini akan menentukan kemenangan atau kekalahan baginya. Teknik mimpi buruk naga, teriak dari Jin Wuye. Tetapi ketika Jin Wuye menunjukkan teknik bertarung yang begitu kuat, semua orang di tempat ini sepertinya bisa merasakannya dan bahkan dunia ini terasa bergetar. Dari kejauhan, semburan energi terus menyebar dan semua pulau di sekitarnya pun juga mulai terpengaruh. Di bawah dampak energi yang begitu kuat, pulau ini pun mulai bergeser dari tempat aslinya atau posisi sebelumnya. Tempat ini benar-benar akan mulai runtuh. Jika orang-orang di sini tidak bisa pergi dengan waktu yang cepat, semua makhluk hidup di sini pasti akan musnah. Tanpa diduga mereka berdua pun benar-benar bertarung dalam situasi yang seperti ini. Mungkin ini memang akhir dari tempat ini, ucap dari Dong Haiyuan yang melihat pertarungan mereka. Meskipun Dong Haiyuan tidak menyukai tempat ini, namun tempat ini sudah menjadi tempat tinggalnya untuk waktu yang lama. Tenang saja. Jika tempat ini runtuh, kamu bisa mengikutiku ke seluruh dunia Senki. Aku harap kamu bisa membantuku di sana, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun lalu memandang ke arah Xiaoyan. Ketika mereka menatap Xiaoyan, mereka melihat harapan yang indah. Dan nasib mereka mungkin bisa berubah karena Xiaoyan ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Di ujung jauh klon dewa asli juga mulai bersiap-siap. Kalau begitu aku juga harus menggunakan teknik terkuatku, ucap dari klon dewa asli. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sepertinya pertarungan ini akan menghancurkan tanah hukuman para dewa itu sendiri ya. Sangat luar biasa sekali. Nggak terbayangkan seperti apa pertarungannya nanti ya, yang mungkin keluar dari scenes adegan filmnya itu. Wah, luar biasa sekali. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan ini baru satu video ya, karena kemarin gue nggak upload karena miskomunikasi. Doain aja gue semoga lancar bisa upload 3 atau 4 video hari ini. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.